Yang terhormat pimpinan DPRD Kabupaten Melaka bersama dengan para anggota. Yang terhormat Pak Deken, Pastor Prokidis Kama, dan Ibu Pendeta Gereja Mutihan, para pejabat, Pak Sekretaris Daerah bersama dengan semua pejabat, eselon 2, 3, 4, dan semua staf, para kepala desa yang hadir pada kesempatan ini dan pejabat, keluarga besar kesehatan di Kabupaten Melaka yang hadir secara langsung maupun nanti mendapatkan gambar, video, maupun cerita serta berita-berita melalui media, dan teristimewa kepada 20 orang kepala puskesmas dan 2 orang pejabat yang hari ini dilantik bersama dengan suami dan istri, suami atau istri yang mendampingi bersama dengan keluarga dan anak-anak semua. Apakah ada yang belum saya sapa? Oh, serta tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat, dan saya bersama dengan Pak Wakil. Itu sapa itu saya dan Pak Wakil, dan saya tidak bersapa dengan Pak Wakil. Saya dan Pak Wakil, karena tadi kami dua yang melaksanakan acara ini. Dan kita semua yang hadir pada kesempatan ini, kita naikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada para leluhur, karena kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan acara pelantikan para teman-teman kerja di daerah ini. Dan sebelum saya memberikan beberapa catatan, izinkan saya untuk mengajak kita semua tundukkan kepala, berdoa untuk Bapak Paus Fransiskus yang kemarin telah meninggalkan kita ke rumah Bapa di surga. Kita menundukkan kepala. Selesai. Bapak dan Ibu yang terhormat, dianggap hal luar biasa pergantian begini. Dan itu menunjukkan bahwa organisasi itu dinamis. Ya, organisasi dulu. Ganti itu biasa. Pak Rumus yang biasa. Pergantian dalam suatu organisasi itu biasa, dinamis. Oh, daerah ini dinamis. Ya, jadi tidak usah takut, tidak usah khawatir, karena ini daerah dinamis. Para Mas kerja baik-baik. Kesehatan merupakan program prioritas Bupati dan dalam pelaksanaan yang tidak bagus, pasal 2 tadi saya akan gunakan. Di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Kekeliruannya yaitu angkat salah orang yang tidak tepat diganti. Saya ingat. Demikian juga penjabat. Itu yang pertama untuk kesehatan dulu. Yang kedua, ada dokter-dokter di puskesmas hadir juga tidak? Ada dokter yang hadir tidak? Hadir. Saya minta ya jalankan tugas fungsionalnya dengan baik. Rujuk ke rumah sakit yang buat surat pengantar itu adalah dokter, inspektur, Pak Sekda, kepala dinas. Kalau ada lagi rujuk direktur rumah sakit, ada lagi rujuk dari puskesmas ke rumah sakit, rujukannya ditantangkan oleh para medis, dokternya berhentikan. Dengan jangan main-main kesehatan. Ibu kepala dinas bisa keras. Kalau tidak bisa, tahu supaya diganti. Ya? Bisa. Kepala puskesmas bisa tertib. Kalau ada rujukan pasien dari puskesmas ke rumah sakit ditandatangani oleh para medis, 1 kali kena peringatan, 2 kali kena peringatan, 3 kali ganti. Dan kalau dokter itu tidak menjalankan tugas yang baik, lapor kepada kepala dinas. Ini keras. Ada yang 2 orang dokter di puskesmas rujukannya ditandatangani oleh para medis, sambaran saja. Paham ya? Yang tidak datang kabarkan. Oh, bupati perintahkan. Saudara itu tidak kepala puskesmas, tapi saudara pejabat fungsional tertinggi di puskesmas. Itu adalah seorang dokter. Paham? Jadi para kepala puskesmas melakukan para dokter itu dengan sebaik-baik. Mereka itu seperti pilot. Direktur perusahaannya selalu salah, tapi pilotnya itu mereka dilakukan
melakukannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas pokok. Habis ini Fernando mana? Dokter latih mereka manajemen tentang cara membuat surat, membuat laporan, membuat perencanaan harus dilatih. Karena banyak yang D3. Ya? Mereka ditingkatkan, di-upgrade menjadi S1. Minimal S1. Ya? Kalau D3, saya kasih waktu 2-3 tahun. Sebelum masa praktik saya dan Pak Rene sudah habis, berarti kepala puskesmas sudah harus S1. Kalau tidak ganti. Coba yang D3 angkat tangan. Angkat tangan. Ini karena apa? Main banyak begini. D3 ini. Ini karena yang musuh tidak paham. Dan yang musuh kualitasnya ya seperti ini. Masa usul orang D3. 2-3 tahun saya kasih waktu. Ini tahun 2020. 2028. Pak Inspektur, tidak boleh kikir. Anak-anak maka dibuat cinta supaya besok mereka urus rakyat yang baik. Bukan kaum punya uang, untuk rakyat punya uang. Buat kita mereka supaya mereka bisa urus rakyat yang baik. Ini sedang dilakukan audit. Dilakukan audit para kepala desa nanti. Kalau auditnya ditemukan ada kerugian keuangan, maka diberhentikan sementara untuk menyelesaikan. Kalau tidak selesai, kita dorong ke APH. Jadi siap-siap. Siap-siap. Kalau ditemukan, maka akan dilakukan pemberhentian sementara. Sedangkan di perangkat daerah, mungkin hari ini akan diberhentikan sementara semua. Karena akan dilakukan audit investigasi. Karena banyak laporan-laporan. Hari ini. Saya tantang. Dan diselesaikan. Kita akan kerja. Karena Bapak Mendagri, waktu kami di Magelang, sosok orang dari jabatan sementara itu bukan. Tidak ada membuat seseorang, tapi dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ya, kita lakukan. Segera diselesaikan. Karena ini sudah 2 bulan, masih tinggal 58 bulan lagi. Pak Wakil, kesempatan kita untuk memenuhi janji-janji supaya tinggal 58 bulan. Ini hari tinggal 58 bulan, tidak sampai 50 bulan, 57 bulan, 28 hari. Cepat sekali. Oleh karena itu segera diselesaikan untuk supaya. Saya belum rapat dengan mereka, karena kapan saya rapat dengan orang yang chemistry sama dengan saya. Saya belum rapat. Saya tidak mau rapat dengan orang yang chemistry-nya tidak sama dengan saya. Saya orang legend, saya belum rapat. Apa yang saya rapat dengan orang yang chemistry-nya tidak sama dengan saya? Tapi dalam rangka supaya kita memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Saya kira Ketua DPR sudah mengatakan ya, saya bilang masih 5 menit. Oleh karena itu sebaiknya hari ini diselesaikan untuk supaya pemeriksaan sudah mulai, Pak Isbet, ya, sudah mulai hari ini. Yang harus dihentikan, mereka harus diberhentikan hari ini supaya tidak boleh mengganggu. Kalau bisa hari ini segera diselesaikan. Surat keputusannya sudah dibuat. Penado, Pasekda sudah dibuat suratnya. Orang saya tantang supaya hari ini dibebaskan tugas mulai hari ini. Terhitung mulai hari ini. Kemudian yang berikut lagi, ada yang tidak masuk kantor. Tapi Udan tidak datang. Udan tidak datang. Panggil. Sudah terus mana? Saya dengar itu sering ada perkelahian dari pihak kepolisian mana? Kalau ada perkelahian lagi, cek itu dia punya dalang. Cek dalang. Siapa yang memprovokasi itu? Cek. Ini saya akan rapat Forkompinda dan saya akan minta supaya yang berkelahi cek pelaku-pelakunya. Nggak boleh negara takut terhadap yang anarkis. Nggak boleh. Yang kasih sopi anak-anak minum supaya sudah mabok lempar sembarang rumah orang, tangkap yang kasih sopi. Jangan gaya. Saya minta Pak Lisa, kalau ada perkelahian lagi antara yang Prof. Siap
para pejabat yang dilantik, kerja baik-baik, Tuhan memberkati kita.